Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Aries, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk Desember 2022. Saya punya 3 energi untuk kamu yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan yang pertama ya. Energi yang keluar adalah Strength, Six of Wands, Temperance, dengan klarifikasi Queen of Pentacles dan Five of Swords. Queen of Pentacles ini energi Aries yang saya rasakan, terlepas kamu cewek atau cowok. Kalau kamu perhatikan, 3 kartu yang di atas, itu adalah kartu api semua kan. Strength, kartunya Leo, zodiak api. Six of Wands, tongkat, api juga kan. Temperance, energi Sagittarius, zodiak api juga. Jadi di sini 3 kartu api di atas ini antara apa namanya, antara ego dan kemarahan yang saya rasakan nih ya. Jadi strength itu kan kayak menahan diri supaya nggak marah, menahan diri supaya nggak berontak, supaya nggak mencuat amukannya gitu, supaya nggak ngamuk gitu kan. Jadi yang saya rasakan mungkin akan ada kejadian-kejadian di Desember yang bikin kamu jadi kesal, jadi mau ngamuk, mau marah gitu loh. Karena dengan Six of Wands selanjutnya itu kayak ego kamu tuh tergores, ego kamu tuh kayak dicoreng sama seseorang, sama orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Tapi bagusnya di sini Temperance sebagai kartu terakhir itu menunjukkan bahwa pada akhirnya kamu akan bisa menahan amarah kamu atau membuat ego kamu jadi nyaman lagi, jadi enak lagi, jadi nggak merasa luka lagi gitu loh. Jadi di sini dengan klarifikasi Queen of Pentacles mungkin ada hubungannya sama uang, mungkin ada hubungannya sama materi. Contohnya mungkin kamu diolok-olok, ini contohnya, kamu diolok-olok atau diejek sama orang-orang di sekitar kamu, entah itu teman main, entah itu keluarga, kamu dinyek lah pokoknya, direndahkan misalnya, Aries udah kerja tahunan tapi belum bisa punya mobil, belum bisa beli mobil, contoh ya, ini saya kasih contoh. Jadi pokoknya kamu dienyek dalam hal materi, karena kamu keluar sebagai Queen of Pentacles kan. Atau misalnya, Aries udah umur sekian misalnya, udah umur 35 tahun misalnya, atau umur 30 tahun, tapi belum pernah keluar negeri sekalipun. Pokoknya dienyek gitu loh, diejek, diolok-olok, sesuatu yang ya elah gak penting banget sih. Ngomongin hal kayak gitu, ngomongin materi kayak gitu, itu kan gak penting kan. Tapi biar gimana, mau gak mau kamu marah juga, kesal juga, ego kamu tergores juga gitu loh. Karena kayak emang itu sesuatu yang gak penting ngomongin harta, tapi kalau ditujukan kepada kita langsung di depan semua orang, di depan banyak orang, kan nyakitin juga kan. Saya bisa memahami gitu loh, rasa kesal kamu, sakit hati kamu, maksudnya ego kamu tergores tuh saya bisa merasakannya, bisa membayangkannya lah gitu loh. Jadi contoh kasusnya tuh seperti itu. Pokoknya siap-siap, semoga sih nggak kejadian ya, tapi siap-siap aja kalau ada orang-orang di sekitar kamu yang ngenyek kamu, kemungkinan besar dalam hal keuangan, karena kamu keluar sebagai Queen of Pentacles. Tapi dengan kartu terakhir Temperance,
dan klarifikasinya adalah Five of Swords, yang saya rasakan pada akhirnya kamu akan bodo amat gitu loh. Karena Temperance kan energi mencampur adukan dua hal yang berbeda kan. Jadi kayak berusaha sabar, berusaha udah deh, pokoknya gue yang penting gue nggak kemakan sama amarah gue, yang penting gue nggak kemakan sama ego gue gitu loh. Jadi Temperance tuh bersabar dalam hal itu. Kesabaran dalam Temperance adalah kesabaran dengan bertindak, ngalemin diri sendiri, ngalemin hati sendiri, pikiran sendiri, ego sendiri gitu loh. Dan dengan Five of Swords kan energi ini kan energi yang mengalah untuk menang kan. Jadi energi konflik, kamu berkonflik dengan orang lain, tapi kamu biarkan orang itu menang. Terserah lo deh. Kalau lo merasa menang ya silahkan. Yang penting gue nggak ada di sini. Yang penting gue nggak konflik sama lo di sini. Gue nggak level gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh seperti itu. Pada akhirnya kamu akan menjauh dari orang-orang itu, orang-orang yang ngenyek kamu ya. Jadi ada kan orang yang kalau ditantang seperti itu, akhirnya membuktikan diri. Oh, gue buktiin nih, gue bisa keluar negeri. Gue buktiin nih, gue bisa beli mobil gitu kan. Jadi malah kayak menumpahkan minyak ke dalam api gitu kan. Tapi di sini yang saya rasakan kamu akhirnya enggak level gue. Ngapain gue berusaha bikin orang-orang seperti itu bangga kepada gue. Gue bukan tipe seperti itu. Uang gue udah ada alokasinya masing-masing. Gue tahu kok harus gue apain sama uang yang gue punya, uang yang gue tabung. Gue nggak mau hambur-hamburin seperti mereka, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan Aries jauh lebih dewasa daripada mereka, daripada orang-orang tersebut. Kamu nggak kemakan gitu loh sama gengsinya mereka. Kamu nggak kemakan sama tantangannya mereka. Kan kalau digituin kan dienyek gitu kan artinya kan ditantang kan. Tapi kamu nggak kemakan sama itu. Karena ada Temperance, ada Five of Swords. Kamu malah mendingan gue nggak main sama lo deh. Mendingan gue nggak nongkrong sama lo deh. Ngapain? Yang ada lo cuma bikin gue menggelegak, amarah gue menggelegak aja. Yang ada lo cuma nyakitin hati gue aja. Mendingan gue jauh-jauh aja dari lo. Nggak guna berteman sama lo, nggak level gue berteman sama lo gitu loh. Jadi itu jauh lebih dewasa seperti itu. Jadi bukannya yang malah adu-aduan. Kan ada orang yang di sosial media adu-aduan kekayaan, kemewahan ya kan. Di sini yang saya rasakan Aries malah cabut. Gue malah nggak peduli gitu loh. Jadi good job, oke? So sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Kartu yang keluar adalah Nine of Pentacles, Page of Swords, dengan klarifikasi Two of Cups. Ini Page of Swords nih kemungkinan pasangan kamu. Atau ini orang yang dekat sama kamu. Nggak harus pasangan, mungkin keluarga, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin sahabat. Pokoknya orang yang dekat dengan kamu secara emosional. Di sini yang saya rasakan orang ini, si Page of Swords ini, dia mungkin akan menawarkan kepada kamu suatu usaha, suatu bisnis, atau barang jualan, tapi untuk dikelola sama-sama gitu loh. Jadi ada energi partnership yang saya rasakan, yang dia ingin tawarkan kepada kamu. Jadi mungkin bisa jadi dia ngajak kamu taruh modal untuk bikin usaha baru misalnya. Usaha yang saya rasakan dia udah riset mengenai usaha tersebut. Dia udah melakukan tugasnya ya. Sebelum dia berani menawarkan usaha tersebut, model usaha tersebut, dia tuh udah riset duluan. Dia udah bisa kasih pemaparan. Ini usaha ini kita bisa untung dalam waktu 2 tahun misalnya. Keuntungannya sekian dari modal misalnya. Sekian persen dari modal gitu loh. Pengeluaran kita tiap bulan tuh hanya sekian. Jadi dia udah ada budgetingnya yang saya rasakan. Dia udah jelas lah pokoknya. Model usahanya, budgetingnya itu udah jelas. Sehingga kamu percaya. Sehingga kamu yakin bahwa usaha ini bisa jadi sukses ke depannya.
Makanya dengan klarifikasi Two of Cups, ini akhirnya kamu menyatu sama dia, berpartner sama dia, berpasangan sama dia untuk membangun usaha baru ini, gitu loh. Jadi orang ini selain dia memang jelas ya, niatnya dia, keinginannya dia, terus paperworknya, surat-suratnya, pokoknya informasinya udah jelas. Selain itu jelas, dia pun juga secara emosional dekat sama kamu. Makanya kamu percaya, makanya kamu akhirnya mau bekerja sama dia. Energi Two of Cups ini sebagai klarifikasi, ini akhirnya kalian berdua tuh punya visi dan misi yang sama dalam membangun usaha yang ingin kalian buat. Well, dengan adanya Nine of Pentacles di sini sih, yang saya rasakan kemungkinan besar usaha ini memang bagus, cerah lah masa depannya gitu loh. Jadi kalau memang kamu tergiur, memang kamu ingin membuat suatu usaha, ingin menaruh modal, menaruh investasi, mungkin Desember ini mungkin memang waktu yang tepat. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang ketiga ya. Kartu yang keluar adalah traveling, perjalanan. Dengan klarifikasi Ace of Pentacles dan Nine of Swords. Saya nggak tahu nih energi yang ketiga ini berhubungan apa enggak sama energi yang kedua. Tapi kalau misalnya berhubungan, artinya usaha yang ditawarkan oleh si Page of Swords ini mungkin berada di daerah yang nggak begitu dekat sama rumah kamu, yang mungkin agak jauh dari rumah kamu, sehingga kamu harus traveling, kamu harus melakukan perjalanan menuju tempat tersebut, menuju usaha baru tersebut. Karena kalau kamu nggak lihat dulu calon usaha tersebut, kamu nggak akan merasa yakin gitu loh. Dengan adanya Nine of Swords di sini, kamu akan dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan 100.000 pertanyaan. Bisa sukses nggak nih? Ini ntar gue dibohongin nggak nih? Ntar gue jadi buntung nggak nih? Bla 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 bla. Pokoknya ketakutan gitu loh. Jadi memang dengan energi yang ketiga ini, kalau memang ada hubungannya dengan energi yang kedua, sebaiknya, ini saran dari saya pribadi ya, sebaiknya Aries melakukan riset juga. Kan tadi saya bilang dia sudah melakukan riset si Page of Swords ini, tapi sebaiknya Aries juga melakukannya, gitu loh. Jadi Aries juga melihat langsung ke proyek, ke lokasi proyeknya, supaya kamu bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, gitu. Atau kalau ini nggak ada hubungannya sama energi yang kedua, ini bisa jadi bukan urusan usaha ya, bukan urusan bisnis. Ini bisa jadi tuh kamu harus melakukan perjalanan untuk apa contohnya? Misalnya untuk berhubungan baik lagi dengan seseorang. Karena ada Ace of Pentacles kan, itu niat baik gitu loh, Ace of Pentacles itu. Jadi contohnya mungkin kalau kamu hubungan kamu dengan seseorang tuh memburuk, misalnya kemarin-kemarin, kalau kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan orang tersebut, kamu harus melakukan perjalanan ke dia. Misalnya baik-baikin dia, atau minta maaf kepada dia, atau berusaha menjadi temannya lagi. Misalnya tuh seperti itu. Atau mungkin bisa jadi juga ada seseorang yang sakit, sehingga kamu ingin menjenguknya, memberikan semangat dia, membuat dia jadi lebih segar, lebih sehat, bahagia gitu loh. Karena kalau enggak, di sini yang saya rasakan dengan Nine of Swords di sini, ini kamu khawatir gitu loh. Mungkin kamu khawatir nanti orang tersebut terlanjur meninggal sebelum kamu jenguk. Mungkin kamu khawatir nanti orang tersebut benar-benar menutup diri dari kamu, benar-benar ngeblok kamu kalau kamu nggak baik-baikin dia, kalau kamu nggak minta maaf sama dia. Jadi didorong oleh perasaan
khawatir tersebut, perasaan takut tersebut, kamu pada akhirnya akan melakukan perjalanan menuju orang itu, menuju orang yang sakit itu, atau menuju orang yang sedang marah itu, gitu loh. Pokoknya intinya ada perjalanan yang akan kamu lakukan di Desember, oke? So, good luck Aries, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye.